Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, salah satu mahasiswa dari STISTMB Bandung Business School. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat tentang Marifatul Insan atau pengenalan manusia. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan pendidikan agama. Resum Marifatul Insan disusun oleh Hamdani dengan NPM 10220080. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Marifatul Insan atau pengenalan manusia. Apa itu Marifatul Insan? Marifatul Insan menurut bahasa mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Marifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Sedangkan secara istilah, Marifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa dirinya sendiri, dari mana asalnya, dan untuk apa dia diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Pernahkah kita bercermin dan bertanya-tanya, siapakah aku? Apakah itu benar aku? Dan apakah aku? Apakah aku manusia? Dan dari mana asalku? Di sini saya akan menjelaskan asal manusia diciptakan. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan disebut unsur langit karena setelah proses penciptaannya, fisik sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia terbuat dari tanah, tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tini summa qadha ajalan wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Yang artinya, dialah menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu, ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Sedangkan dari unsur langit, ruh. Apa itu ruh? Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Seperti berbunyi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah, Surat ke-32 ayat 9. Unsur-unsur manusia. Di dalam tubuh manusia atau di dalam diri manusia, terdiri unsur-unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu qalbu atau hati, akal,
dan juga yang terakhir ada jasad. Yang pertama saya akan membahas tentang unsur hati atau kolbu. Kolbu atau hati, berbicara tentang kolbu atau hati, yang dimaksud bukan hati fisik. Ia abstrak, termaksud unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu, karena tidak berada di satu keadaan, itulah kemudian ia namakan kolbu. Jadi, kolbu hati ini bukan hati yang dan emosi dan yang lainnya. Nah, dalam kolbu ini bisa memunculkan tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Atau juga bisa membuat kehendak, dan juga yang bisa kebebasan memilih. Jadi memilih itu bersumber dari hati kita atau dari kolbu kita. Yang kedua, akal. Unsur manusia akal. Apa itu akal? Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang kauliyah. Tapi berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Apakah seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Unsur yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Jadi ketiga unsur tadi sangat berpengaruh dan sangat saling berkaitan. Setelah mengetahui proses penciptaan, dari apa diciptakan, sekarang untuk apa manusia diciptakan? Pasti ada tujuannya. Yang pertama, beribadah. Tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapatkan siksa. Yang kedua, tugas manusia diciptakan yaitu untuk menjadi khilafah. Dijadikan khilafah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min baydihim linandura kaifa ta'malun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperlihatkan bagaimana kamu berbuat. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 14. Sesudah manusia di bumi menjadi khilafah atau
perbuatan manusia pasti akan ada balasannya. Apapun yang dikerjakan manusia pasti akan ada balasannya. Apakah itu kebaikan atau keburukan, amal baik atau amal buruk. Mana yang akan didapatkan? Jika perbuatan baik, seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayawatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Perbuatan baik, balasannya di akhirat nanti surga. Bagaimana dengan perbuatan buruk? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Falanudiqonnal ladzina kafaru azaban syadidan walanajziyannahum aswallazi kanu ya'malun. Zalika jazaa a'daillahin nar. Lahum fiha darul khuld jazaa bima kanu biayatina yajhadun. Yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah. Balasannya yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 27 sampai 28. Balasan dari perbuatan buruk yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sekian presentasi dari saya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya Hamdani mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya untuk kita semua dan ada pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.